Kenapa sebagian besar proyek sepak bola Indonesia itu gagal? Statement pelatih timnas Indonesia yang baru, John Hartman, cukup membawa angin segar untuk sepak bola Indonesia menurut gua. Karena dia bilang di edisi Piala AFF tahun ini, dia mau pakai pemain-pemain muda dari klub-klub lokal aja. Dan tentu aja ini adalah sebuah kabar yang menggembirakan ya, seenggaknya buat gua. Dulu tuh di awal tahun 90-an PSSI sempat punya proyek yang namanya PSSI Primavera. Jadi gampangnya proyek ini tuh ngumpulin semua anak-anak muda Indonesia yang berbakat main bola, terus dikirim ke Itali. Jadi mereka ikutan kompetisi Primavera juga di sana bareng sama anggota-anggota klub Liga Itali di umur 17 sampai 21 tahun. Kalau lo pernah dengar Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, Yayan Tumena, nah itu dia tuh jebolan PSSI Primavera. Tapi hasilnya apa? Yang gak maksimal juga. Timnas Indonesia senior belum bisa berprestasi saat itu. Terus belum kapok sama Primavera, PSSI ngeluarin proyek lagi namanya PSSI Bareti. Ini kalau menurut gua nggak ada bedanya sama Primavera, namanya aja yang berubah. Nah jebolannya itu kayak Eli Eboy, Aris Indarto, Kapten Persija waktu zamannya Persija juara di tahun 2001. Setelah itu ya udah prestasi timnas Indonesia senior tuh mentok, paling banter dapat emas di SEA Games tahun 1991 di Manila. Cukup sampai di situ? Ternyata belum. PSSI ngumpulin juga tuh anak-anak muda di tahun 2008 sampai 2013, terus disekolahin ke Uruguay, ikut kompetisi di sana. Sama persis kayak PSSI Primavera, cuman bedanya ini di Uruguay. Nama programnya itu kalau nggak salah SAD. Gue lupa tuh singkatannya apa karena pakai bahasa-bahasa Amerika Latin gitu. Hasilnya apa? Hasilnya jelas. Indonesia jadi punya host My Trip My Adventure, Samsir Alam. Nah itu dia, kalau dilihat benang merahnya, kenapa selalu gagal? Karena gue melihat di sini PSSI itu melewatkan sebuah proses yaitu pembinaan di klub. Jadi kan patternnya itu awalnya anak-anak muda ini sebagian besar belum punya klub, terus dikumpulin jadi satu tim, terus disekolahin ke luar negeri. Jadi mereka tuh belum sempat ngerasain panasnya kompetisi di dalam negeri. Sedangkan ekspektasi di dalam negeri itu besar, mereka harus udah juara. Jadi ya itu, kebanyakan layu sebelum berkembang. Nah jadi rencana si John Hartman mau pakai pemain-pemain Liga 1, pemain muda Liga 1, gue seneng banget. Karena kita bisa ngeliat nih, gimana perkembangan kompetisi kita terhadap pemain muda. Nah kalau sekarang kan proyek instannya itu naturalisasi ya, pemain diaspora. Di mana itu lama-kelamaan talent pool itu makin tipis. Jadi andalan kita untuk cari talent pool yang baru adalah kompetisi Super League. Tapi gimana talent pool kita mau banyak kalau kesempatannya minim? Nah, itu yang harus dipikirin secara logika. By the way ya, waktu zaman Primavera dulu, Kurniawan Dwi Yulianto itu pernah latihan atau trial sama salah satu klub sepak bola Itali. Tahu nggak nama klubnya apa? Coba tulis di kolom komen.